Kemudian tentang khitbah, maka khitbah ini adalah, kalau kita bahasa Indonesia kan adalah meminang. Maka ketika kita meminang, maka perlu kita perhatikan, karena kadang meminang ini diharamkan oleh syariat. Kenapa? Karena yang mau kita pinang sudah pernah dipinang oleh orang lain dan mendapatkan jawaban. Jadi kalau perempuan itu sudah dipinang oleh orang lain, kita terlambat misalnya, sudah ketikung, istilahnya dikhitbah dulu sama orang lain, kemudian ada jawaban, maka kita diharamkan sampai mereka tadi itu membatalkan khitbahnya sana. Tapi kita jangan berusaha untuk supaya batal, mendoakan ya Allah supaya batal, jangan. Ketika mereka sudah membatalkan, menolak jawaban daripada yang sebelumnya, yang lain, maka kita baru boleh untuk mengkhitbah perempuan tersebut. Ini yang sesuai syariat Islam. Kemudian kita dihalalkan untuk mengkhitbah ketika kita tadi itu serius untuk mengkhitbah perempuan itu, dan juga kita datang ke sana dengan keluarga kita, mengajak keluarga kita yang akhwat juga kumpul dengan keluarganya, kedua belah pihak kumpul, kemudian di situ khutbah. Ada khutbah di situ, bukan berarti terus naik mimbar, kemudian ittaqullah, kemudian dan sebagainya, enggak sepanjang itu. Khutbah singkat aja, muqaddimah, kemudian wasiat ketakwaan tentu ada untuk kedua belah pihak, karena ini tentunya nikah ini sakral, nikah ini dunia dan akhirat, tentunya menentukan antara surga atau neraka. Inilah pernikahan. Jadi jangan dikira nikah itu pokoknya enak-enaknya tok, karena nikah itu tanggung jawabnya juga besar. Jadi bukan berarti saya membilang tanggung jawabnya besar terus untuk jadi nikah, bukan berarti juga cepat-cepat nikah, tapi perlu ditata niat tadi itu untuk ketika kita mau mengkhitbah perempuan tadi itu, kita siap, kita harus berani bertanggung jawab dunia dan akhirat. Kita siap untuk mendidik daripada istri dan anak kita, perempuan siap untuk melayani suaminya, taat kepada suaminya, sehingga betul-betul sakinah, mawaddah, warahmah. Maka kemudian ketika khutbah dari pihak laki-laki, kemudian nanti dijawab oleh pihak perempuan, ketika menerima maka dilanjutkan ke jenjang yang selanjutnya, tinggal ngatur tanggal pernikahan. Maka ketika ngatur tanggal pernikahan, kita diharamkan untuk syirik di situ. Misalnya, oh ini kalau di sini nanti bahaya ini, nanti ini tanggalnya tidak sesuai, ini tanggalnya nanti bisa membuat sial, tidak boleh. Ini berarti dia suudzon kepada Allah, berburuk sangka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh, kita harus husnudzon kepada Allah, yang mana disetujui oleh kedua keluarga ini. Tanggal berapa kita harapkan dari Allah, kita istikharai, insya Allah tanggal tersebut adalah yang terbaik menurut Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian mempercepat tanggal pernikahan, ini termasuk yang dianjurkan. Sebetulnya cepat-cepat kesusu itu adalah terburu-buru, itu adalah perbuatan syaitan, kecuali dalam hal ini diantaranya. Dalam hal ini kita mempercepat terburu-buru nggak ada masalah. Takutnya nanti kalau misalnya cari-cari aibnya, wah ini calon suami saya ada aibnya enggak, nanti yang suami calon istri saya ada aibnya enggak. Tentu semua orang punya aib. Kalau akhirnya nanti tahu aibnya yang ini, ngorek-ngorek aibnya yang ini, nanti akhirnya batal lagi. Nanti kesana lagi cari yang lain, enggak ada aibnya, batal lagi, batal terus, enggak nikah-nikah sampai mati nanti akhirnya. Maka mengkorek-korek aib ini juga nggak boleh. Ketika sudah khitbah kita sudah cocok, nggak usah kita ngorek aib-aibnya. Dulu kamu bagaimana, mantan kamu dulu siapa, kemudian kamu sama mantan kamu dulu seperti apa. Nggak boleh kita seperti ini. Kita tutup aib yang dulu. Sekarang ketika kita sudah memilih calon istri, sudah memilih calon suami, maka kita siap insya Allah hidup bersama dunia akhirat, mendapatkan, mencari ridha Allah subhanahu wa ta'ala, insya Allah mendapatkan itu semuanya dengan menata niat yang baik dan juga sesuai syariat Nabi Muhammad SAW.